Maka dari mana ini kok bisa PT ABM mengakui produsen dari sana, lokonya atau tempat disimpannya minyak di Ciwandan? Siapa yang duduk menjadi direktur utamanya? Karena ini ada persoalan kasus-kasus yang akan nantinya pertanggungjawaban mereka masing-masing. Apapun kita pekerjaan, apapun kita menjadi aktivis itu ada konsekuensi. Tapi ya saya tidak mau diri saya itu sebagai LSM Jambak memain isu uang. Oke, selamat malam sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Malam hari ini di hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 dalam program podcast kita Libas Bos, lintas bincang-bincang bersama Badia Senaga, beropini sehat. Dan kali ini kesempatan ini narasumber saya ini di samping powernya luar biasa ya, pergerakan di Ormas atau LSM sudah cukup lama, bahkan di budaya juga ya, kalau salah nggak salah terumbu atau terumbu. Oke, kita sambut narasumber kita ini Bang Feriana ya, Ketua Umum LSM Jambak ya. Nah, temanya yang kita bawa LSM Jambak agak lain nih, belak-belakan ungkap ABM ini perusahaan BUMD daerah ya, potensi rugikan negara, wow, 20 miliar. Oke, ini menarik, kita akan kupas ya. Kita sambut dulu. Selamat malam Bang Ferry. Selamat malam kembali Bang Sinaga. Oke, luar biasa komunikasi beberapa hari ini. Silakan Bang menyapa sahabat Lugas TV Bang. Terima kasih kepada sahabat Lugas TV, salam sehat selalu seluruh pemirsa Lugas TV dimanapun berada. Saya Ketua LSM Jambak Provinsi Banten mengucapkan semoga teman-teman pemirsa Lugas TV sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, luar biasa. Sebelum ke tema Bang, pengen nih sahabat Lugas pengen tahu nih, agak-agak seram juga namanya Jambak gitu kan, yaitu Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi dan Kekerasan. Boleh di Bang disampaikan ke sahabat Lugas TV kapan terbentuk dan sejauh apa nih pergerakannya yang sudah dilakukan Bang. Silakan Bang. Terima kasih Bang Sinaga atas kesempatnya saya malam hari ini diundang oleh Lugas TV. Saya LSM Jambak, ketuanya adalah saya sendiri, ketua umumnya Bang Feriana. Berdiri LSM ini di tahun 2010 Bang. 2010? Betul, sudah hampir 15 tahun. Betul Bang. Remaja lah. Ya. Remaja pas panas gagal. Betul Bang. Ya, artinya saya konsen di LSM ini adalah karena kepanjangan LSM kita adalah Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi dan Kekerasan Bang. Di mana kita lagi membahas korupsi pasti ada kekerasan, entah intimidasi, segala sesuatu. Makanya saya kata-kata Jambak itu ya seperti itu Pak. 15 tahun keberadaan daripada LSM Jambak, khususnya di Provinsi Banten ya Bang ya? Betul Bang. Betul. Mungkin di samping kasus yang sudah lagi viral ini ya, betul. Mungkin sebelumnya ada juga kasus-kasus yang cukup besar ya Bang, saya dapat informasi ya Bang ya? Betul Bang. Oh iya. Ya, ya. Boleh diceritakan hasil daripada temuan daripada teman-teman Jambak kasus-kasus sebelumnya Bang? Banyak kasus-kasus di tahun 2013-14 juga ada Bang. Ada kasus pada saat itu kasus pembelian lahan juga ya, Kabupaten Serang ada. Dan di website Kejaksaan Agung juga ada nama saya juga dalam pemberitaan tersebut. Dan yang terakhir juga banyak kasus-kasus yang lain Bang. Yang terakhir juga tahun kebelakang saya pernah meninvestigasi KMK Bank Banten, kredit modal kerja Bank Banten sebesar 60 miliar. Ini fiktif Pak. Dan awalnya kami juga dapat informasi karena kita LSM wajib menginvestigasi dan menelaah apakah betul nih informasi ini apa adanya. Makanya kita wajib menginvestigasi. Bank Banten pada saat itu kerugiannya hampir 65 miliar kredit fiktif Pak.
Dan Jambak yang mengangkat kasus ini. Dan alhamdulillah kasus itu emang ditangani oleh Kejati ya. Iya. Boleh abang searching di Google. Siap. Saya di Google, nama saya juga di situ ada. Dan itu emang yang dinyatakan fiktif itu pada saat pembangunan jalan di Palembang Pematang, Bang. Kita sampai ke sana investigasi. Ternyata proyeknya ada, bukan perusahaan itu yang mengerjakan, Bang. Dan perusahaan itu kan mendapatkan kredit modal kerja dari Bank Banten. Ternyata emang fiktif. Dan bisa dibuktikan oleh Kejati Banten pada saat itu, dan sempat divonis, sudah divonis. Wow, luar biasa. Artinya nggak asing lagi. Ya, Sahabat Lugas TV menarik. Pada saat itu besaran kerugian negara hampir 65 miliar. Ini 20, kecil lah. Kira-kira gitu kan? Ya. Oke Bang, kita kembali ke masalah tema ini ya Bang ya. Ya. PT Agrobisnis Banten Mandiri, ABM, perusahaan milik pemerintah provinsi atau BUMD. Dilaporkan LSM Jambak Kejati Banten tuduhan merugikan negara hampir 20 miliar. Bisa diceritakan awal mula munculnya informasi ini sampai mengadakan pelaporan ke Kejati. Silakan Bang. Nah, begini Bang, tadi saya katakan lagi, saya mendapatkan informasi ya, yang informasi itu patut saya telusuri kebenarannya Ya. gitu, sebagai LSM sebelum saya melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Saya telusuri bahwa ini ada pembelian minyak curah CP10 Bang, non DMO. Minyak CP10, bisa Ya. nggak dijelaskan apa di CP10 itu Bang? Jenisnya jenis DMO Bang, DMO. minyak curah CP10 DMO, non subsidi. Non subsidi. Betul, Oke, Bang. harus digaris bawahi non subsidi. Oke. Jadi ada beberapa transaksi pembelian minyak yang dilakukan zamannya PLT Yoga Utama, Ya. yang masih saat ini menjabat di PT ABN Bang. Oke. Ada dua sistem pembayaran pembelian minyak CP10. Satu sistem CBD, cash before delivery, dan sistem SKBDN Bang. Jadi kedua sistem pembayaran ini adalah satu pemenangnya Bang, yaitu PT KAN dan bekerjasama sama PT AIK Bang. Nah, dua perusahaan ini menyatu kena kekuatan finansial ya. Mungkin menurut investigasi saya mereka tidak mampu, makanya mereka bergabung. Nah, ada salah satu PO dan invoice Bang. PO itu dinyatakan di situ loko itu tempat Bang. Tempatnya itu di Ciwandan, Cilegon. Saya datangin di Ciwandan, saya investigasi, tidak ada minyak di sini. Di dalam PO atau invoice produsen disebutkan Bang di situ, PT Nabati Asahan. Nah, PT Nabati Asahan ini adalah grup Wilmar yang berada di Bojonegara, Kabupaten Cirebon. Saya sempat menyurati Bang ke sana mengklarifikasi secara resmi. Tapi ya sekali-kali mereka selalu menutupi, dan saya rasa ini adalah keterangan kabur bagi saya. Dan yang saya tahu, dan saya sudah mendapatkan investigasi bahwa PT Nabati Asahan atau Wilma Group ini memproduksinya bukan minyak curah Bang, minyak kemasan gitu. Maka dari mana ini kok bisa PT ABM mengakui produsen dari sana, lokonya atau tempat disimpannya minyak di Ciwandan. Nah, dari situ berawal. Oke, jadi artinya hasil daripada investigasi teman-teman Jambak, lalu dipalidasi lah artinya keakuratannya, lalu berangkatlah ke bentuk pelaporan. Betul Bang. Kalau nggak salah kami dapat data itu, terima laporannya itu DPP Jambak itu tanggal 24 Maret. Betul, pada saat bulan puasa itu Bang. Oh iya, pada bulan puasa ya, langsung ke Kejati ya Bang ya. Betul. Ya, kita dapat ini buktinya sahabat Lugas TV ya, bisa di zoom ya. Jadi intinya setelah Abang melakukan pelaporan 24
Maret sampai sekarang kurang lebih nih 1,5 bulan nih, kurang lebih. Betul. Kurang lebih. Sejauh mana Bang hasil daripada Kejati, respon Kejati terkait laporan daripada teman-teman Gambak Bang? Respon Kejati, alhamdulillah Bang, cepat Bang, cepat. Dan memanggil saya juga untuk dipintai klarifikasi dan keterangan. Saya memberikan keterangan, ya disertai dengan bukti-bukti yang ada Bang tentunya. Tadi saya diskusi sama teman-teman penyidik di sana, karena jatuhnya di Intel Bang. Di Intel di sana dikasih eknom tipikor Bang, ya kan. Berdiskusi dan mereka menyatakan bulan depan lah maksimal akan dilanjuti dari lead menjadi dik dari Intel ke Pitsus Bang. Dan mudah-mudahan tetap saya akan kawal kasus ini, bagaimana kasus ini menjadi atensi Kejati Banten Bang. Itu. Oke, luar biasa. Jadi Abang optimis nih Bang ya, bahwa Kejati akan gerak cepat lah, gercep ya Bang ya. Bang, tadi keterangan Abang bahkan saya dapat dari Google juga Bang ya. Tolong nanti diluruskan Bang ya. Transaksi pembelian minyak yang diproduksi PT yang Abang sudah sebutkan tadi ya, saya karena sudah ada di WhatsApp juga ya, di pemberitaan Multinabati Asahan, MNA atau grup daripada Wilmar ya, betul. Kalau nggak salah juga ya. Betul. Oke, itu dilakukan dengan nomor PO ABM sekian. Transaksi itu dilakukan pada 17 Februari tahun 2020. Artinya tidak lama, belum lama ini. Belum lama ini, kurang lebih daripada 1 bulan hasil daripada temuan informasi yang Abang Jambak temukan. Artinya bisa diluruskan Bang ya, patut diduga apakah selain PO ini, PO-PO lain berpotensi juga fiktif. Jadi gini Bang, jadi emang ini saya jelaskan dari awal pendirian, boleh nggak nih Bang? Ya boleh kan. Jadi biar sahabat Lukas TV paham nih kan. Ya. Jadi berdirinya Persoroda ini, ya. BUMD ABM ini adalah pada tahun 2019. Ya, berdiri. Sebelum pandemik lah itu ya. Betul. Dan itu berdasarkan Perda atau Pergub ya, nomor 11 tahun 2019. Dibentuklah Badan Usaha Milik Daerah PT ABM ini Agrobis 2019 dan ditetapkan di salah satu notaris di tahun 2000 Bang. Terbentuklah pada saat itu Direktur Utama Definitif, Direktur Operasional dan Direktur yang lainnya berserta Kadip-Kadip Definitif pada saat itu. Sudah terbentuk pada saat itu zamannya Pak WH. Gubernur pada saat Pak WH. Selang berapa tahun kemudian, tidak lama, Provinsi Banten memberikan dana penyertaan modal sebanyak 80 miliar dari Provinsi Banten. Ke perusahaan ini? Ke perusahaan ABM. Awalnya. Ya 2020 kurang lebih lah itu ya. 2021. Oke. Berjalanlah program-program yang dicanangkan oleh para divisi, para direktur, ya kan. Program-program itu banyak Bang. Ada yang disebutnya UMKM, ada yang disebutnya Wanten, aplikasi internet, pembelian beras, pembelian apa-apa di situ yang menyangkut pertanian, perikanan dan lain, bisnis beras, bisnis sapi Bang. Ini sapi ini menuai masalah sampai detik ini saya podcast di Abang terutangnya hampir miliaran Bang. Oke. Sapinya sudah terjual, uangnya belum kembali. Ini baru bicara sapi, belum minyak ya. Dan uang penyertaan 80 miliar ini sampai tahun 2025 menurut informasi saya tinggal sekitar 20 miliar sekian. Oke. Itu belum kembali nih uang dari yang 80 belum. Nah, maka pada saat duduk Direktur Definitif, Pak WH pada saat itu sudah tidak duduk menjadi gubernur. PJ-nya adalah Pak Al-Muktabar, ya kan? Diganti direktur utamanya. Ketika PJ menjabat, Pak Al-Muktabar diganti direktur utama daripada ABM. Namanya Pak Ronald Ardiando. PLT. Ya. PLT ini, Pak Ronald ini menjabat hanya 2 bulan 11 hari Bang. Iya. Ya. Disitulah lahir PT itu.
Enggak. Oh, belum. Tetap PT itu siapapun nanti direkturnya akan dicatat di notaris, Bang. Oh iya. Pada saat pergantian definitif ke PLT, pergantian juga gubernur. Oh iya. Nah, pada saat PJ Al-Mutabar muncullah Pak Ronald ini. Iya. Nah, pada saat Pak Ronald menjabat, Pak PJ Al-Muktabar berganti juga. Iya. Jadi Ucok Adamenta. Iya, iya. Digantilah Pak Ronald ini sama Pak Yoga yang sekarang ini. Oh. Tuh, Dua PJ bergantian, gantian. ABM diganti. Betul. Pimpinannya, PLT-nya. Nah, itulah. luar biasa. Makanya kita harus tahu nih zamannya Pak WH, Iya. zamannya Pak Al-Mutabar, Iya, sama Pak. zamannya Ucok Adamenta. Ucok Adam. Nah, gitu. Nah, bagi saya jabatan di BUMD maupun di birokrat adalah, menurut saya nih Bang, itu adalah jabatan politik. Nah, kenapa mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, Pak? Siap. Karena menurut saya tidak ada makan siang yang gratis. Oke. Itu menurut analisa saya. Dan memang ini harus dipertanggungjawabkan siapa yang memilih Yoga Utama menjadi PLT Direktur. Nah, pada saat itu pergantian dari Pak Ronald ke Pak Yoga Utama pada tanggal 13 Februari 2025. Oh, siap. Pergantiannya, Bang. Nah, tahun ini juga Iya. ya. Pada saat tanggal 13 Februari 2025 sebetulnya sudah ada penggantinya. Hari itu juga tanggal 13 Februari 2025, yaitu saudara PLT Yoga Utama yang pada saat itu menjabat sebagai Kadif Kerjasama. Sudah ada pengantinnya, gitu Pak. Pada saat itu juga dicatat di notaris dan ditetapkan saudara Yoga menjadi PLT Direktur. Hingga timbullah PO minyak. Sebetulnya PO minyak ini sudah dilaksanakan zamannya Pak Ronald. Iya. Menuai masalah. Oh, menuai masalah juga ya? Menuai masalah. Sebesar 25 miliar 800 juta. Tapi yang abang laporkan itu terkait yang 20 miliar itu zamannya Ronald atau temuan baru? Temuan baru. Oh, temuan baru. Nah, Oh, karena oke. makanya kita harus jelaskan dulu dari awal, saya bilang Iya. tadi kan. Zamannya Pak WH, zamannya Iya. Pak Al-Mutabar, zamannya Adamenta. Siapa yang duduk menjadi direktur utamanya, Bang, gitu. Karena ini ada persoalan kasus-kasus yang akan nantinya pertanggungjawaban mereka masing-masing. Pada zamannya Pak Saiful, apa masalah kasusnya nih? Pada saat zamannya Pak Ronald, apa kasusnya yang hanya menjabat 2 bulan 11 hari? Punya kasus nggak nih? Nah, zamannya Pak Yoga Utama yang sekarang, kasusnya apa? Ya kan gitu. Nah, yang 25,8 miliar ini sudah pernah diputus, Bang. Zamannya Pak Ronald, minyak yang seharga itu. Karena saudara Yoga ini sudah melakukan fraud, Bang. Jadi kecurangan perbankan. Di mana di situ saudara Yoga sudah melakukan BAST palsu, Bang. Ya. Palsu, ini saya katakan palsu. Karena seolah-olah minyak itu diterima, minyak itu ada, sehingga berdampak nanti uang itu cair, Bang. Nah, Pak Direktur mengetahui ini, maka mereka berdiskusi sama bank, akhirnya di-canceling, Bang. Di-cancel, dibatalkan. Pada saat dibatalkan, tidak lama selang kemudian Pak Ronald ini dipecat, diberhentikan, emang secara hormat juga. Dilanjutkanlah oleh Pak Yoga Utama sekarang ini. Ya, saat ini. Nah, SKBDN pada saat itu dibatalkan oleh Pak Saudara Ronald, dihidupkan kembali oleh Saudara Yoga, gitu. Itu yang harus pemirsa Lukas TV tahu. Publik memahami ya. Memahami, gitu. Oke. Jadi lanjut Bang, ada lagi Ya, tambahan. setelah itu, pada saat tanggal 13 Februari 2025, Bang, yang amat saya sayangkan dan merasa saya juga kecewa sebagai masyarakat Banten, Bang. Jadi ada perjanjian SKBDN baru juga, Bang. Di situ disebutnya 5.000 ton. Kan besar. Minyak 5.000 ton, bayangan, Bang. Ya kan? Banyaknya seperti apa tuh 5.000 Iya. ton ini?
Nah di situ bunyinya SKPDN juga Bang. Di situ dia mencantumkan di pasal 4 ada apa namanya penyertaan modal di situ dari pihak ketiga 85 miliar Bang. Saya rasa apakah PT KAN punya uang sebanyak itu? Oke, jadi Bang, saya potong ya Bang. Nah. Saya potong. Jadi data yang Abang terima ini sepertinya beda-beda tipis dengan teman-teman Tempo, ya, bocor halus ya. Mereka semua dapat data nih, luar biasa Bang Peri. Jadi ini data akurat ya Bang ya? Ya kalau saya bicara tidak akurat, konsekuensinya Bang. Bahaya dari betul. saya gitu Bang. Itu Ya. kuncinya. Oke Bang, nanti bisa publik sudah menangkap Bang apa yang Abang jelaskan tadi, artinya uraian yang Abang sampaikan. Pertanyaan saya berikutnya Bang, PT ABM siap lawan tuduhan korupsi dari LSM Jambak. Ada berita judulnya. Ya Bang. Ada tanggapannya Bang terkait ini Bang? Ya, apapun kita pekerjaan, apapun kita menjadi aktivis itu ada konsekuensinya. Iya. Tapi ya saya tidak mau diri saya itu sebagai LSM Jambak memain isu hoak Bang. Iya Kan? Kalaupun dan tidak ada artinya gitu, enggak? Tidak ada Malah artinya. menjadi bahaya bagi kita Bang bumerang ya. buat diri kita sendiri Bang. Bumerang ya, benar. Setuju. Dan apapun tadi tanggapannya dari yang mengaku kuasa hukum dari ABM, saya siap Bang. Oke. Saya siap dilaporkan karena manapun silakan saja. Itu hak Oke. mereka Bang. Iya. Itu aja. Siap. Itu siap. Lalu berikutnya, ada nggak sejauh ini Ya. pihak terduga, ya pihak daripada ABM ini mencoba melalui pendekatan baik dari sisi ormas LSM atau apa, ada nggak sejauh ini Bang pendekatan ke Bang Peri? Ya sebetulnya ada aja Bang melalui telepon, tapi Oh, gitu kita ya? tidak ketemu Bang. Ada membahas persoalan seperti itu, saya lebih baik tidak ketemu Bang. Iya. Karena walau gimana pun ini kan pihak yang saya perkarakan ya, dari Iya. kasus-kasus yang begitu signifikan Bang. Iya, Dan saya siap. tidak akan mau ketemu Bang. Dan saya punya prinsip bagaimanapun Jambak adalah akan menghadiahi di tahun 2025 ini kepada Kejaksaan Tinggi Banten, inilah hadiah dari LSM Jambak untuk menjadi produk hukum di Kejati Banten Bang. Siap. Gitu Bang. Oke. Dan sangat optimis ya Bang ya? Insya Allah harus optimis Bang. Oke Bang. Iya. Oke, mungkin ada pesan dalam kesempatan ini, pesan kepada gubernur baru saat ini, Bang Andrasoni, terkait masalah ini. Kira-kira dari kesempatan podcast ini, ada nggak yang mau disampaikan ke pemerintahan Provinsi Banten, Bang? Ya kepada Gubernur Banten Bang, Pak Andrasoni ini orangnya amat luar biasa ya. Tagline-nya seirama sama LSM Jambak. Wah, sih, wah itu. Banten tidak korupsi. Oh, Banten enggak. Ya kan? Oke. Seirama sama LSM Jambak. Nah, saya akan tagih juga Pak Andrasoni, Banten tidak korupsi Bang. Yang nyata-nyata saya meminta kepada Pak Andrasoni, Gubernur, segera nih memecat Bang. Memecat dan memberhentikan PLT Yoga Utama. Karena apa? Di dalam RUU PSLB luar biasa pada saat rapat tanggal 13 Februari 2025 di dalam notaris Bang sudah jelas dibunyikan tugas PLT itu ada dua Bang. Mempersiapkan direktur utama definitif dan komisaris definitif Pak. Ya, kenapa ini Pak Yoga ini malah mengebut ya kan kerjasama padahal labelnya PLT. Ya PLT kan sudah jelas Bang di dalam notaris itu dibunyikan seperti tugasnya mempersiapkan panitia seleksi untuk mendapatkan direktur utama definitif dan komisaris definitif. Dan kenapa ini melanjutkan minyak yang tidak bermanfaat lah keuntungan bagi ABM Bang gitu. Oke. Wah, luar biasa. Ini berita-berita di media online sangat banyak Bang terkait Abang yang sudah melaporkan ke Kejati Bang ya. Ada beberapa berita-berita kanal-kanal atau website yang media-media besar nih Pak. Ada Radar Banten, ada Banten Post yang muat. Nah, ada juga yang sebagian, mohon maaf nih, ada juga yang di Texan Bang, beritanya Bang. Saya tahu itu, saya tahu. Oke, ya kan? Jadi, perlu saya ceritakan? Tapi jangan sebutin nama medianya Bang ya. Oh iya. Oke. Cuman, mungkin ada tugas Bang. Tugas dari legalnya ABM. Mereka mensomasi, ada beberapa teman-teman media online mensomasi Bang. Untuk mendetektor dan melaporkan. Tapi tidak semua media online, ada beberapa saja Bang.
Jangan harusnya mensomasi ke saya, Bang, sebagai pelapor. Kenapa teman-teman media, saya amat menyayangkan juga ada, tidak semua di take down, Bang. Ada inilah, teman-teman juga kan sudah paham dengan undang-undang pers ya. Artinya kalau merasa dirugikan, ya kenapa ada kolom komentar yang disiapkan oleh teman-teman media, kan begitu menurut saya. Tangki penyimpanan minyak goreng CP10 yang seharusnya berada di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagaimana dinyatakan oleh PT KAN, ternyata tidak ditemukan. Apakah ini yang mungkin ada kecurigaan daripada fiktif karena tidak ada ditemukan? Ya, sekarang Pak, saya bilang begini, korupsi itu tidak akan sempurna. Ya, pasti ada celah-celah saja yang bagaimana penegak hukum dan penyidik bisa mendalami itu, Pak. Tidak ada kelakuan korupsi yang dilakukan sempurna, Pak. Nah, tadi mungkin ini kecerobohan juga yang benar-benar emang awalnya emang mereka ini mau melakukan hal-hal yang tidak baik juga, Pak. Kenapa mereka di dalam invoice dan PO itu dinyatakan loko atau tempat minyak itu di Ciwandan, produsennya disebutkan juga di dalam PO dan invoice, Pak. Nah, itu kecerobohan. Karena niatannya sudah tidak baik. Oke. Itu aja. Jadi sejauh ini Betul. podcast hari ini keberadaan tidak ada. Tidak. Saya yakin 1000% tidak ada. Jadi artinya Kejati udah cukup kuat ya sebenarnya ya, tinggal nunggu aja ini Bang ya. Tapi kan tadi di dalam berita juga kuasa hukum dari yang mengaku kuasa hukum dari ABM juga menyatakan di Marunda. Oke. Kan? Oh, yang Abang lihat di PO-nya itu disebutkan ada logonya ada di Ciwandan. Kuasa hukumnya dalam pemberitaan menyebutkan ada di Marunda. Di Tanjung Priok. Tapi Abang nggak ke Marunda kan? Saya ke sana, Pak. Oke. Saya ke sana. Jadi saya tanyakan kembali, apakah benar ini ABM memiliki DO di Marunda atas nama KAN? Yang jelas-jelas PT KAN ini adalah bukan mitranya Wilmar Group. Saya sudah mendapatkan informasi PT KAN ini bukan mitra. Bagian daripada Wilmar. Iya. Oh, luar biasa Bang. Oh, iya. Aku bisa baca sedikit lagi nih Bang. Kerjasama antara PT ABM dan PT KAN terkait pembelian minyak goreng CP10 ini sudah lama direncanakan. Iya. Sehingga penyimpangan dalam transaksi ini semakin menguat. Tentunya itu yang Abang angkat ya Bang ya. Ke permukaan ataupun ke media, bahkan mengadakan pelaporan ke Kejati. Terkait ini Bang, apa kedepannya langkah-langkah dari Jambak mempersiapkan ketika pun nanti pihak ABM melakukan pelaporan, sudahkah Abang dari pihak Jambak sudah siap untuk beradu data tuh siap di pengadilan dengan PT ABM? Saya dari awal juga Bang tadi bicara sama Pak Sinaga, saya ini tidak bermain-main Bang, ya, apalagi bermain isu undang-undang ITE akan menjerat saya. Dan saya mengawal kasus ini karena saya sebagai penggiat korupsi di Provinsi Bandung, LSM Jambak, saya tidak main-main dengan perkara ini, Pak. Dan saya bersungguh-sungguh, makanya saya menginvestigasi, Pak. Menginvestigasi, kantornya juga tidak ada. Kalaupun ada, pasti bebenah mereka ini. Kan begitu, Pak. Jadi kalau soal ini Pak, saya sedikit nyinggung ke perihal lagi rame, viral banget ini, pemagaran pagar laut. Di mana diduga kantornya juga nggak ada. Jadi hal ini serupa dong, artinya kantornya tidak ada, kegiatan lokalnya tadi di Ciwandan nggak ada. Jadi itu yang memperkuat bahwa itu adalah fiktif ya Pak ya? Betul. Wah, yes. Jadi begini Bang, Ya. saya katakan, ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Direncanakan yang tidak baik, Bang. Ya, Yang tetap pemerintahnya. satu, perusahaan ini kan berdirinya tahun 2024. Oh. Jadi kan, di bulan 9. Dan saya tracking juga di akhirnya. Yang dapat PO ya? Betul, Bang. Jadi pada saat tahun 2024 bulan 9, perusahaan ini sudah mendapatkan PO di bulan 11. Kejanggalan, penuh kejanggalan Nah, Bang. itu. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Ferry. Mungkin untuk closing statement, silakan Bang. Ya, terima kasih kepada pemirsa Lukas TV, semuanya yang ada di
Banten dan provinsi yang lain, katakanlah kebenaran, jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran, karena kebenaran tidak bisa dipatahkan dengan kezaliman. Insya Allah. Teruskan lanjutkan perjuangan ormas maupun LSM yang bisa menegakkan hukum di Indonesia ini. Terima kasih. Oke, yaitu dugaan PT Agrobisnis Banten Mangir atau ABM potensi merugikan negara 20 miliar. Dan kasus ini sudah dilaporkan ke Kejati. Kita tunggu gebrakan daripada Kejati, apakah ini akan terus jalan atau masuk angin. Tentunya kita akan tanya terus monitor ke Bang Peri ketika kasus ini terindikasi masuk angin. Terima kasih Bang Peri, sekali lagi kami dari tim Tugas TV terima kasih banyak. Sampai jumpa.